bahwa Nabi pernah keluar dalam satu hari atau satu malam. Tiba-tiba dia bertemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Faqala, Nabi bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadisah, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada saat-saat ini? Ya, kedua sahabat mulia itu menjawab, qala al-ju', saya lapar, yaitu rasa lapar. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya, qala, dia mengatakan, wa ana walladhi nafsi biyadih, dan saya demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, la akhrajani alladhi akhrajakuma, sesungguhnya yang membuat keluar aku ya seperti yang kamu berdua keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat hidayah inayahnya kita bisa kembali di tempat ini untuk belajar kitab Riyadhus Shalihin, ya, sampai tentang bab keutamaan lapar, kesederhanaan hidup dan seterusnya. Kalau di angka yang kecil kita sampai hadis nomor 7. Ya, salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin aw lailatin, telah keluar Rasulullah SAW pada satu hari atau satu malam. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba kedua beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka Nabi bersabda, ma akhrajakuma min buyutikuma, apa yang membuat kamu keluar dari rumah kamu berdua, hadis saat, pada jam sekian ini atau pada saat ini. Qala, keduanya menjawab, al-ju' ya Rasulullah, yaitu rasa lapar wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, wa ana walladhi nafsi biyadih, dan saya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la akhrajani alladhi akhrajakuma, sungguh aku keluar sebagaimana kalian berdua keluar. Jadi diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah keluar dalam satu hari atau satu malam. Tiba-tiba dia bertemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Faqala, Nabi bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadisah, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada saat-saat ini? Ya, kedua sahabat mulia itu menjawab, qala al-ju', saya lapar, yaitu rasa lapar. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya, qala, dia mengatakan, wa ana walladhi nafsi biyadih, dan saya demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya,
la akhrajani alladhi akhrajakuma, sesungguhnya yang membuat keluar aku ya seperti yang kamu berdua keluar. Kuma faqama ma'ahu, dia mengatakan berdirilah kamu berdua, lalu keduanya berdiri bersama Nabi. Fa'ata rajulan minal ansar, maka keduanya datang kepada seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Fa'idha huwa laisa fi baitih, dan laki-laki itu tidak berada di rumahnya. Falamma ra'athul al-mar'ah, ketika diikuti oleh wanita, maksudnya suami, istrinya, qalat marhaban wa ahlan, si perempuan ini mengatakan marhaban wa ahlan, selamat datang ya, selamat datang untuk kalian semua. Faqala laha Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, kemana suamimu? Aina fulan, di mana fulan? Qalat dhahaba yasta'dzibu lana al-ma', ya, suami keluar atau laki-laki itu keluar ya untuk mencari air tawar atau mengambil air tawar. Ija al-ansariyu fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai, tiba-tiba orang itu datang, orang Ansar itu datang, kemudian memandang kepada Rasulullah dan dua sahabatnya. Tsumma qala alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, karena dia ditamani oleh tiga orang mulia-mulia. Ma akhadun al-yawma akrama al-diyafan minni, tidak ada seorang pun yang hari ini tamunya lebih mulia dari diriku. Jadi seorang mukmin itu memang ketika dia mendapatkan tamu gembira ya. Berarti Allah sedang memuliakan dia, diantaranya dengan berbuat baik kepada tamunya itu ya. Sekalipun ini dalam masa paceklik ya, dalam masa paceklik, dan Nabi Muhammad serta sahabat Umar dan Abu Bakar ini dalam keadaan kelaparan. Insya Allah kita belum pernah mengalami yang seperti itu ya, tapi beliau bertiga mengalami yang demikian. Itu orang-orang mulia setelah Nabi Muhammad ya. Karena kalau menurut para ulama Ahlussunnah, setelah Nabi Muhammad itu yang mulia adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar. Dan kita lihat makamnya juga bersanding dengan makam Rasulullah. Di rumahnya Nabi, asalnya itu rumah bukan masjid itu, kemudian diberi batas mana makam mana masjidnya ya. Kemudian si fulan itu mengatakan ya, dia mengatakan dia fantolak, maka dia pergi. Faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamarun wa rutab, maka dia membawa dibagi yang di dalamnya ada busr. Busr itu korma mentah, wa tamarun, tamar itu korma yang sudah matang, yang coklat-coklat itu, wa rutab, dan kurma yang masak pohon itu rutab. Faqala, maka beliau mengatakan, kulu, makanlah kalian. Wa khadal mudyata, lalu dia mengambil pisau. Jadi inilah contoh seseorang menerima tamu itu. Yo ono gupuwe, seneng suguhnya itu. Itu dicontohkan oleh sahabat ini dalam menerima tamunya. Jadi jangan sampai kita kalau ditamuni orang yang jenengan merasa itu gak penting banget, gak direken ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Saya itu hampir tiap pagi itu dapatan tamu, Pak. Hampir tiap pagi. Sinten tamu nih, bapak saya kadang-kadang. Ya. Yang kedua, seorang wanita yang usianya 30 lebih tapi tidak normal. Ngeten. Itu mesti datang pagi. Lalu ngomong, "Mbak, wis masak sampean?" "Gak
masak itu, lalu diambilkan biasanya sarapan. Itu rutin, kadang sarapan dan sore. Yang rutin itu sarapan. Ya tidak apa-apa, memang ditamoni ngoten, kate milih-milih ya. Masa kate milih tamu sing nggawa panganan. Ya, itu contohnya ya Pak. Ya, kalau pikir ya memang Allah mengirim itu untuk kami gitu. Ya, faqala lahu Rasulullah SAW, iyyaka wal khaluq, kata Nabi. Jangan menyembelih, dia kan ngambil pisau. Jangan menyembelih kambing yang masih banyak air susunya, yang masih produktif susunya. Fadabakha lahum fa'akalu minasyad. Lalu disembelihkan untuk mereka itu seekor kambing, maka mereka makan. Jadi memang orang Arab itu makan kambing itu hobinya. Tapi orang-orang sing darah tinggi. Ya. Itu sebagian orang mengatakan kalau darah tinggi makan daging kambing itu mitos, Pak. Karena sudah dibuktikan oleh beberapa orang yang menjadikan daging kambing itu berubah menjadi begitu karena bumbunya. Orang Indonesia itu bumbunya kan gurih-gurih itu. Orang Arab kan hanya dipanggang gitu. Ya, terus jeroane mboten ditedhot yang mereka. Jeroane. Tong mriki malah dadi soto babat, ya model-model itu. Kata Ustaz Khalid Basalam itu karena bumbunya, karena masakannya. Saya juga ketemu teman yang sekarang ini baru pulang dari Cina, apa namanya, suaminya di utus pabriknya. Itu di sana itu memang orangnya kan makan mie, tapi nggak ada seperti sini bumbunya yang micin-micin, nggak ada, hanya garam. Terus telur itu nggak ada yang digoreng, ya udah wongkul bunter itu di restoran-restoran itu. Ya, kalau di sini ya gak laku, mungkin yang penting rasanya orangnya. Nah, orang sana itu begitu. Kembali ke hadis ini, ya, min dzalikal irdi wa syaribu. Lalu mereka dibawakan, ya, apa namanya, air susu, kemudian diminum. Fala man tasfi'u walamma an syabi'u wa rawahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umar. Ketika mereka sudah kenyang dan puas minum air susu itu, ya, Rasulullah SAW bersabda li Abi Bakrin wa Umar, kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, atau demi Allah itu, la tus'alunna an hadza na'im yaumal qiyamah. Kamu benar-benar akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat ini yang pada hari kiamat. Nikmat makan lezat dan minum yang enak, ditanya. Makanya kalau orang mukmin itu membaca hadis ini, duwe akeh yo gak seneng-seneng kok. Wong ditakoni. Ya, iya kalau pertanggungjawaban manusia gampang. Dibujuki laporan sing bener wis beres. Ini tidak bisa Allah Ta'ala. Makanya setiap nikmat yang kita rasakan itu ucapkanlah hamdalillah. Kalau makan samillah, ucapkan bismillah. Kita makan, kita punya, dan mengunyahnya disuruh yang lama, disuruh lama, ya. Tidak langsung lep-lep ngoten ya, supaya lambung kita itu tidak terlalu berat. Biasanya Nabi itu kalau makan dengan tangannya itu dijilati gitu selesainya. Kalau ada orang memandang jorok itu fungsinya luar biasa. Ya, itu menghargai makanan, menghargai makanan sampai tidak ada yang tersisa. Makanya kemudian kalau kita makan ngambil sendiri, wis kudu ndak yang cukup dhewe. Kecuali diambilkan orang yang tidak tahu porsi kita, ya kan? Ya, makanya kemudian itu cara kita memandang nikmat Allah yang demikian besar. Dari menjadi nasi itu prosesnya sangat panjang. Jenengan saya tinggal menikmatinya. Ya, maka oleh karena itu Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Mesti beliau puji-puji makanan itu. Kalau beliau tidak suka maka ditinggalkan. Kalau ditanya kenapa ya Rasulullah, saya tidak suka. Bukan gak enak. Gak enak itu relatif. Ya,
Orang ada yang bilang makan yang gak enak itu yang gak berkuah. Ada sebaliknya. Ada orang itu bau durian aja sudah pusing, Pak. Padahal jari sing seneng tetangga saya tuh, panganan paling enak sak donya iku durian, jari ngoten. Itu yang senang ya. Makanya tidak sama. Makanya betul itu saya tidak suka. Ya. Kemudian akhrajakum min buyutikum summa ya lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kamu keluar darimu dalam keadaan lapar, kemudian kamu kembali sampai kamu merasa kenyang dengan nikmat ini. Itu kelihatannya kan sederhana, Pak. Karena orang yang bisa mensyukur yang kecil otomatis akan bisa mensyukur yang besar. Ya. Jadi nikmat yang kecil sekalipun itu harus kita ucapkan hamdalah, dan alhamdulillah itu adalah pujian yang paling tinggi. Pujian apapun kalah dengan alhamdulillah. Ini dua kalimat yang sangat disukai Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi hadirkanlah Allah Ta'ala dalam segala kehidupan kita, menikmati apapun, sehingga panjenengan sudah termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya. Dan jangan juga mengata-ngatain makanan itu tidak baik tapi dipangan. Kolesterol ini, kolesterol itu adanya di lab. Tulisannya loh maksudnya. Ya ada kandungannya. Tapi jenengan kalau memang makan itu silakan makan. Kalau tidak ada penyakit tambah enak. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan melampaui batas. Itu aja. Silahkan makan, tapi jangan melampaui batas. Tapi kalau memang sudah ada penyakit tertentu, hendaklah kita berupaya untuk menjaga kesehatan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Karena hukum sunnatullah pun berjalan. Ya. Tapi ada kalanya Allah menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan penelitian di laboratorium. Itu kadang terjadi. Bahkan Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati itu betul-betul terjadi, Pak. Tapi bukan seperti Nabi Ibrahim. Itu di tempat saya. Sing cerita ring sing babati. Niki wae cerita kula. Babati tanaman, Pak, dikira rumput padahal itu tanaman untuk penderita diabetes. Pun dibuat garing. Terus dicepno kalimat, dicepno. Ya Allah, tunjukkanlah Engkau yang maha menghidupkan. Ini pun bisa hidup sekalipun kering. Oh, cokol ini. Nah, saya sedang diajari Allah supaya tidak ragu bahwa Allah yuhyi wa yumin. Nah, itu contoh, Pak ya. Ini sing bapati cerita kalau garing, lempauan di tempat sampah diambil oleh ibu saya, ditancapkan. Ya Allah, jika Engkau menghendaki hidup pasti hidup. Ya urip ya. Jangan kalau pernah di Al-Fatah itu ada Pak Yainya kalau nyuruh santrinya, santri biarlah gak ada nolakan. Mau masuk akal buka apa. Kalau misalkan mau ada bangunan baru, terus ada pohonnya yang besar, pohon sak meter-meter ya. Ngomong Cak Yono, Yon ikulin nang kono, tandur nang kono. Ini urip. Wis gak ngerti ilmu pertanian belas. Nanti buah cok ngoten karek cuk bunter ngene dicepno. Belum ya urip, iku ya urip. Kata Ustaz Abdul Ghani, Sunan Kalijogo ya. Artinya diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya itu kan Allah tidak menggelar apa kemaha perkasaannya di hadapan hambanya supaya hambanya semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin orang lain mengalami sakit tiba-tiba hilang, penyakitnya hilang. Itu ada orang cerita saya mau operasi tuh, sudah besok operasi. Malam itu dia berdoa pada Allah, batu ginjal. Mau dioperasi kan di rongsen lagi, nggak ada. Jadi langsung mulai salaman, sak kamar. Waduh, penyakitku wis hilang. Nah, itu contohnya. Itu ada. Itu namanya khawarikul ada, adalah hal yang di luar kebiasaan. Ya. Tapi secara umum sunatullah akan berlaku secara umum. Ya. Tetapi kadang-kadang Allah keluar dari hukum-hukum alam yang terjadi, dan itu bisa terjadi pada siapapun kalau Allah menghendakinya.
Wa an Khalid bin Umar al-Adawi qala khatabana Utbah ibnu Ghamran, ya. Jadi dari Khalid Umar bin Adawi, Utbah bin Ghazwan menjadi gubernur di Basrah berkhutbah alal Basrah. Wa kana amiran alal Basrah, dia adalah gubernur di Basrah. Basrah itu Irak. Fahamidallah wa athna alaihi, maka dia memuji Allah dan menyanjungnya. Jadi khutbah itu diawali dengan alhamdulillah, itu pujian. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya, itu pujian. Jadi para ulama itu ada yang berdoa tapi tidak panjang-panjang, tapi memuji Allah yang panjang, ya. Jadi ketika dia melantunkan satu kalimat, dia banyak memuji Allah, dipuji-puji Allah dengan asmaul husna atau apa, lalu bersalawat kepada Nabi dengan banyak, baru minta sedikit. Ada yang terbalik, memujinya sedikit, salawatnya sekali, mintanya banyak. Bisa gak apa-apa lah, wong yo oleh. Tapi kira-kira api sing pundi kan. Kalau baik yang mana, saya tetap berpendapat memuji-muji Allah itu jauh lebih utama daripada langsung memintanya, ya. Karena memang Allah itu Tuhan yang sangat senang apabila dipuji, sehingga dia memuji dirinya sendiri dengan kalimat-kalimat yang bagus, ya. Dan memang pantas dipuji Allah Ta'ala, karena beliau, Tuhan kita itu senantiasa memberikan nikmat yang tidak pernah putus-putus. Summa qala, lalu dia mengatakan amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna dunya qad adhanat bisurmin wa wallat khada'a. Dia mengatakan sesungguhnya dunia itu telah melaju, telah menunjukkan, mengingatkan akan kehancurannya dan melaju dengan cepatnya. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabuha sahibuha, ya. Dan tidak akan tersisa daripadanya melainkan hanya seperti air yang ada di guci, ya, yang tinggal sedikit lalu dituangkan oleh yang empunya, yaitu pemiliknya. Walakin wa innakum muntakiluna minha ila daril la zawalalah, dan kalian akan berpindah dari dunia ini menuju satu tempat yang tidak akan pernah binasa. Fantakilu bi khairin, oleh karena itu berbuatlah kalian dengan kebaikan, ma bi hadratikum, selama kamu berada di dalamnya. Fa innahu qad dzukira lana annal hajara yulqa min safiri jahannam, dan sesungguhnya telah diingatkan pada kami bahwasanya ada batu yang dilempar di neraka jahanam. Fa yahwi fiha, lalu meluncur di dalamnya sab'ina aman, selama 70 tahun, la yudrikulaha qa'ran, dan belum nyampai pada dasarnya. Jadi diceritakan oleh Nabi, memang ada satu batu yang dilempar di jahanam, lalu dia meluncur ke bawah sampai 70 tahun belum sampai dasar. Itu dalamnya berapa? Mungkin bapak-bapak yang pintar fisika bisa menghitungnya. Nggih, kan bisa dihitung Pak. Kalau 1 menit berapa? Ya, 1 jam berapa? Nanti dikalikan aja. 70 tahun. 365 hari kali 70, atau 360 kali 70 kalau Komariah, ya. Nah, seperti itu. Dan Nabi pernah juga bersama sahabat dalam satu riwayat duduk-duduk, kemudian mendengar dar, semuanya dengar. Lalu Nabi berkata, tahukah kamu apa yang terjadi? Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu adalah batu yang dulu pernah dilemparkan dan baru sampai dasarnya, maka tidak ada lolosnya. Gak ono wong guyang-guyu menjadi terdakwanya Allah, gak ono wong guyang-guyu. Kalau di sini kan senyum-senyum, wong koncone akeh. La yudriku laha qa'ran wallahi la tumla'anna fa'ajibtum. Demi Allah, sesungguhnya neraka jahanam akan penuh dan kalian heran. Jahanam yang
begitu dalam, begitu luas, itu bisa penuh nanti hari kiamat dengan manusia-manusia yang ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad dzukira lana ma bainal misra'aini min masari'il jannah masirata arba'ina aman. Dan telah datang kepada kami riwayat sesungguhnya pintu surga dari sisi kanan, apa namanya itu Pak? Masra'ain itu seperti kusennya itu Pak, atas ya. Jadi dua pintu surga itu kan batas kanan batas kiri. Itu kalau seseorang ini ya berapa jaraknya? Jaraknya itu 40 tahun perjalanan. Sangat lebar. Wala ya'tiyanna 'alaihim yaumun wa huwa katibun minan rizjam. Dan kamu akan mendatangi pintu itu pada suatu hari nanti dan dia akan penuh sesak. Mlebu swarga sesak ya. Sing mlebu yo akeh, berarti dudu wong Indonesia dong ya. Gitu. Banyak. Penuh sesak. Oleh kalau ada sekelompok manusia yang mengaku hanya kelompoknya masuk surga, dia akan kecewa. Sungguh melebu teman itu kecewa. Surga ini sawapi. Ya. Kan ada Pak kelompok tertentu yang mengaku hanya kelompoknya yang masuk surga. Itu surga tolak, kok sepi ini. Padahal menurut riwayat ini surga itu penuh sesak. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulullah sallam ma lana ta'amun illa waraqul syajarah. Dan telah datang kepada kami dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuh pernah tidak makan kecuali daun pohon. Nabi pernah memakan daun pohon seperti orang Palestina itu ya, daun pohon. Hatta farijat asdakuna, sehingga pecah-pecahlah bibir kami. Fantaqattu burdatan, lalu aku memiliki selendang atau sarung. Burda itu selimut. Fasaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik, aku robek jadi dua, aku potong jadi dua dengan Sa'ad bin Malik. Itu kemelaratan sahabat itu betul-betul melarat. Orang mangan temennya mangan, orang mangan. Sekarang itu orang miskin itu alhamdulillah masih makan, bahkan punya sepeda motor yang bagus ya. Makanya kadang-kadang kalau membagi zakat itu pernah saya di satu daerah bagi zakat fitrah itu dari sekolah Pak. Itu yang datang ngambil sepedanya motornya baru-baru, sehingga terno itu kalah ya. Tapi dikategorikan oleh desa itu dia orang miskin. Nek ditanggleti, ini kredit Pak. Ya nggak apa-apa. Artinya kan kemiskinannya tidak separah orang dahulu. Kalau saya kecil dulu masih ingat saya, kalau orang makan karak itu banyak, tewul itu masih banyak. Dan memang miskin ya miskin, betul miskin ya. Sekarang ini apalagi pengemis ya, pengemis itu kan habis. Sesungguhnya orang yang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling-keliling, tawafina bayakunakum, yang keliling minta-minta ke kamu. Boleh jadi dia minta 1 kurma atau 2 kurma lalu ditolak. Tapi orang miskin yang sesungguhnya adalah orang yang tidak bisa memenuhi hajatnya tapi dia tidak pernah minta. Itu orang miskin yang perlu diperhatikan. Dan ya wong napa? Jaluk niku wakeh niku hasilnya. Ya, tapi alhamdulillah para pedagang asongan nggak tertarik ngemis. Padahal dia jarang yang beli. Nawakno tahu iku mesti wong berselera. Makanya kadang-kadang ya, saya itu sekali mendak selera sama sekali kalau beli. Saya beli. Engko tak kena wong sing arep gampang nggih. Ya, kalau beli misalkan harganya 5.000 dibeli aja 10.000. Niku ndungone wis dawa, Pak. Nggih. Sampeyan kok 5.000 nang sampeyan dicewer. Cirit. Nah, kan begitu. Ini contoh-contoh bagaimana kita berbagi dengan mudah. Fattazara Sa'd bin Isfiha, fa'atazzartu bin Isfiha, maka aku pakai sebagai sarung separuhnya dan Sa'd separuhnya. Ya. Fa asbahal yauma minna, maka sekarang ini di antara kami ahadun ada seorang illa asbaha amiran, telah menjadi gubernur.
al-Misri minal Amsar, dari beberapa wilayah Islam. Jadi sekarang sudah ada yang jadi gubernur. Apalagi sekarang Pak, orang Islam itu suki-suki. Suki nama betul. Suki. Suki sak awake suki sak dunyane. Ya. Bahkan ada yang punya kekayaan yang sangat banyak. Wa inni a'udzubillah, dan sesungguhnya aku minta lindung kepada Allah, an aku nafi nafsi aziman wa indallahi saghiran. Ini yang penting sekali. Dan aku berlindung, ini bukan Rasulullah yang mengatakan, ini adalah Khalid bin Umar. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku, ya, menurut pandangan diriku, aku adalah besar, punya banyak amal, punya kedudukan, disungkani di mana-mana, dikagumi di mana-mana, dielukan di mana-mana. Itu menurut jiwaku. Wa indallahi saghiran. Tetapi di sisi Allah saya itu kecil, nggak ada nilainya. Itu saya berlindung diri. Lebih baik jenengan dianggap orang biasa, tetapi begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais itu nggak ada orang kenal Uwais. Wong dia hanya penjaga ternak. Dia adalah seorang yang membantu orang untuk menjaga ternaknya dan mencari makan. Dan ketika mau berangkat ke haji, ya, ibunya itu minta ikut haji, ibunya lumpuh, makanya dia membeli seekor sapi kecil, lalu digendong naik ke bukit Tingon, mulai digendong mana. Kata orang-orang tetangganya, wes sampel, wes sampel, meneng-meneng gendong sapi. Dia nggak tahu bahwa dia bertujuan untuk bisa gendong ibunya. Akhirnya sapinya semakin lama semakin besar. Lalu ibunya digendong dari Yaman ke Mekah, sampai bayangkan. Ayo nek, ini nggak ada apa, nggak ada yang kenal. Dianggap Uwais itu apa? Kebaktiannya pada orang tua lo luar biasa. Itu jadi wali Allah karena itu. Ya, jadi walinya Allah karena itu. Doanya mustajabah, luar biasa. Sampai Umar dipesan oleh Rasulullah, jika kamu ketemu Uwais, mintalah doa. Akhirnya Umar pun nyegat, setiap rombongan dari Yaman dicegat. Ada Uwais nggak? Ada cirinya, dia bilang putih sedikit. Oh ini Uwais, dia minta doa. Uwais ya sungkan. Anda itu Amirul Mukminin, yang Nabi pernah minta doa Anda. Kok aku dikongkon dungani? Sopo aku? Kata Umar, yang ngomong itu Rasulullah. Saya disuruh minta doa kamu. Ali bin Abi Thalib yang jauh itu ngopi sana. Ya, didoakan oleh Uwais. Lalu terkenallah Uwais, karena yang jauh doa itu presiden. Masih terkenal Pak. Sampai diparahin Pak Prabowo di jauh itu. Wah, terkenal. Setelah itu Uwais menghilang, tidak tahu kemana, dan sampai sekarang pun tidak tahu di mana makam beliau. Jadi orang yang betul-betul wali Allah itu seperti itu, tidak mau terkenal dia, menghilang. Karena orang terkenal itu bahaya. Jangan ikhlas wangan, jangan mangan gak enak gak wani. Orang terkenal mangan gak enak, mau ke kaki lima itu muncul gengsinya, kan begitu kan? Semakin orang terkenal, semakin orang itu banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gini apa betul? Alhamdulillah saya ngaji di sini ini paling banyak. Yang paling sedikit ditarik 2 orang kadang-kadang. Ibu Aisyah. Ini temenan nih. Privat itu. Dan saya pernah kasihan ya melihat ibu ketua dan sekretarisnya. WA sing wedok-wedok kabeh ngomong insyaallah ora ono sing teko. Dari insyaallah digawe main-main itu kurang ajar. Nek wis ngomong insyaallah iku ya teko. Kalau nggak bisa datang, saya tidak bisa datang. Saya kan kalau jawab WA mesti insyaallah, ya. Kenapa? Belum tentu juga nyampe. Kadang-kadang kendaraannya, kadang-kadang ada apa. Ya, makanya insya Allah sering saya ngomong gitu, kata orang-orang, ojo insya Allah lah. Ya ojo insya Allah. Nabi Muhammad itu tahu gak ngomong insya Allah wahyunya gak turun. Nabi Sulaiman itu menggauli istrinya supaya hamil semua.
supaya jadi tentara Islam. Lali orang ngomong insya Allah. Sing meteng situ lahir cacat pisan. Gitu sampai sagede ya. Insya Allah itu kita menunjukkan bahwa kudrah, kekuasaan, pemberian itu semua dari Allah Ta'ala. Masih jenengan berobat di profesor yang paling pinter, nek Allah lah ngersain waras juga waras. Ya, saya itu pernah ngalami sendiri. Saya berobat dulu pernah di sini, tidak perlu saya sebut ya, pokoknya di sekitar sini. Itu antri sampai jam 11 malam. Saya belum punya mobil, saya harus sepeda dengan istri dengan anak saya. Ketika obat itu dioleskan langsung merah semua, padahal 3 itu cepuk gitu. Dulu itu obatnya 500 lebih, 550.000. Antri sampai jam 11 malam. Oleh corona kepingin waras anaknya ya, anak saya sakit. Loh ngoten niku lho, istri saya juga dikasih karena ada masalah juga. Enggak cocok semua. Iku lho jan wis aja digawe. Terus kita ke bidan depan rumah, 8.000 waras. Arung ngono lapo nang sepanjang ado-ado. Ya. Karena kita nggak tahu, tapi perlu dicatat ibu bapak, ikhtiar kita ada nilainya, ikhtiar kita ada pahalanya di sisi Allah. Sekali menjenengan belum sembuh, jenengan selalu sabar minta tolong Allah, itu ada nilainya, nggak ada musproyo. Terus gak usah ngomong erung, dapat ero, jelas gak ero, jelas gak ero kok erung. Nggak tahu kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ya, kalau Allah itu tidak mengarahkan ke hal yang benar. Makanya saya sekarang ini dengan kalau kita berobat mesti doa, ya Allah arahkanlah saya kepada seorang yang benar engkau pilih, jangan sampai keliru. Ya, ada yang sudah jodoh itu begini, kalau anak saya sakit Pak, wis jodoh nih, sampai kalau aku gawe mulai langsung mau cek loron yang tutup klinik loh, wis waras Pak. Ya enak ya, cuma kita dapat apa obat racian ini sak itu loh, kerenjang ini guys itu pernah tidak sama sekali saya minumkan sembuh. Mek dijemok-jemok sakit apa? Marung muntah, biwon tidur, besok pagi sudah sembuh. Tapi syaratnya kudu rono dan tidak menerima BPJS. Syaratnya itu harus ke sana. Ya, tapi kemarin ketika dokternya meninggal, sudah meninggal yang dokter Yuli itu, spesialis anak itu, diganti anaknya, mungkin cecek. Akhirnya itu kemana? Ya Allah carikan tempat yang dekat. Ya, ketemu Pak di Anwar Medika. Padahal dulu itu disuntik aja cocok. Nah, itu contohnya ya. Ya mungkin jenengan juga punya pengalaman tersendiri bahwa Allah itu mesti terlibat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berobat atau apapun boleh ke orang yang profesional dan harus, tapi hati jenengan tetap ditaruh sama Allah, jangan taruh sama dia. Karena nek mati ya mati ya dokter, jodohnya nang kono tok ya, sumpah sampean ya. Nah begitu. Makanya ini yang perlu kita camkan, akhir kalimat ini mudah-mudahan kita menjadi besar di hadapan Allah. Sekalipun di hadapan manusia itu kecil, nggak ada harganya. Ya. Kalau besar semua ya alhamdulillah. Di hadapan manusia hebat, di hadapan Allah juga hebat. Ya. Seperti itu. Berikutnya wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Oh sudah isya ya. Akhrajat lana Aisyatu radhiyallahu anha ya kisaan wa izaran ya. Disebutkan oleh Aisyah dalam sebuah hadis bahwa beliau mengeluarkan sebuah kain dan sarung yang tebal kepada kami ya. Ghalidan itu tebal. Qalat kubidat Rasulullah SAW fi hataini. Dia mengatakan Nabi itu meninggal dunia dengan memakai kain dan sarungnya. Itu menunjukkan kesederhananya Rasulullah SAW. Maka saya kalau melihat di YouTube kaget melihat para ustadz yang rumahnya Masya Allah ada yang berlapis emas. Berlapis emas, rumahnya emas semua. Saya mentolai di nang YouTube kalau belum cerita walan gak pada api nih. Ada yang rumahnya kayak istana, ada mobil mewah jajan. Yo gak apa-apa nih amale cocok. Ya.
Tidak apa-apa. Makanya kalau seorang muslim memandang saudaranya seperti itu, jangan terlalu kepingin. Yes, kepingin nggak apa-apa, tapi ingatlah summa latus alunna yaumaidin aninaim. Saya tidak melemahkan jenengan untuk jadi orang kaya, tapi kalau kaya jadilah orang seperti Utsman, seperti Abu Bakar, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa begitu, ya Allah, cukup mawon ya Allah, begitu ya. Jadi saya pernah ketemu orang itu dikasih rezeki Allah banyak loh, jauh cukup. Rezeki saya dulu lebih-lebih, saya takut. Jarang kalau ketemu orang itu nih. Dia ketemu pisan nih, ketemu mana liane. Waktu anaknya sakit bersama saya hanya minta kepada Allah, ya Allah cukupkanlah rezekiku, tidak usah berlebih-lebih. Dan ketika pulang dari rumah sakit, uangnya cukup untuk naik becak. Ini ku ndonga ngoten rada gak wani. Nek sing wedok iku ngimbangi ya gak apa-apa, ya ndonga ngene Gusti Allah sepakat. Gak apa-apa. Lah nek sing lanang ndonga ngoten, sing wedok njauh sugih mambrah-mambrah. Iso tukaran. Ya akhirnya mintanya ya banyak yang barokah ngoten ae lah secara umum. Ya Allah, kalau nyuwun rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, saged sedekah, saged infak, boten garai kula sombong, boten kula garai merasa punya, memiliki. Karena masalah juga kalau kita memiliki sesuatu yang besar dan membuat kita bangga diri. Itu juga masalah. Makanya kalau jenengan bisa mengatur hati, monggo. Misalkan uangnya sangat banyak, kemudian beli mobil yang sangat mahal, tak tunjukkan pada orang Nasrani, non muslim, aku sugih masih Islam, gak kontok sing sugih. Oh bagus. Tapi nek ngeten sih jemane, tak duduhno klambiku kodhoku, gak ono sing madani sak masjid. Nang kita tukune adoh iku. Lain lagi itu ya. Makanya bergantung apa? Niatnya. Makanya ada ulama yang sederhana banget. Seperti Abu Dzar, sahabatnya. Dia memandang dunia tidak perlu banyak-banyak, saya cukup yang sedikit saja. Nanti akan pertanyaan. Tapi ada yang kaya, tidak apa-apa. Silahkan, dari mana jenengan yang terbaik. Kalau memang baiknya kaya, mudah-mudahan jenengan kaya. Kalau memang baiknya itu sederhana. Kalau miskin ya miskin, tidak apa-apa. Yang penting itu terbaik dari diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah doa-doa yang bagus seperti Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa dan berkecukupan. Kalau imannya itu tidak kuat Pak, jadi miskin itu bisa menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kita tambahan ilmu dan iman kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.